Hai sahabat Ananda, kita bertemu lagi. Apa kabar kalian hari ini? Kuharap sehat dan baik-baik saja. Episode kali ini kita berada di Kanada untuk melihat proses pertanian rumah kaca. Industri tanaman adalah industri tahunan multimiliar dolar di Amerika Serikat. Perkebunan tanaman muda menghasilkan tanaman untuk pengecer besar dan pusat taman di Tenggara. Tahunan mengacu pada tanaman yang hanya bertahan satu musim. Tanaman semusim terutama tumbuh di flat tempat tidur, produksi keranjang gantung dan wadah hias. Dimulai dengan proses penyemaian. Susun berjalan menuruni konveyor untuk diisi dengan media tanpa tanah. Media tanam terdiri dari kombinasi nutrisi khusus yang dirancang khusus untuk pertumbuhan. Setelah susun diisi dengan media, proses penyemaian dimulai sebagai lintasan datar di bawah. Penggali lubang dibuat untuk setiap benih. Saat dataran berjalan menuruni konveyor, benih ditarik melalui proses penyemaian dimulai sebagai lintasan datar di bawah. Penggali lubang dibuat untuk setiap benih. Saat dataran berjalan menuruni konveyor, benih ditarik melalui penyemai vakum dan dijatuhkan ke dalam setiap sel datar. Satu benih ditambahkan ke setiap sel setelah benih ditanam. Lapisan tipis penutup vermikulit nampan untuk membantu penyerapan air. Flat yang ditanam kemudian menerima lapisan air dan digulung ke meja tumbuh untuk dipindahkan ke ruang perkecambahan. Fase pertama dari proses pertumbuhan disebut perkecambahan. Ruang perkecambahan mempertahankan suhu kritis 70 derajat dan tingkat kelembaban ke 98. Tahunan disimpan di ruang perkecambahan gelap selama 2 minggu atau sampai batang menembus permukaan tanah. Pada saat ini batang akan mengembangkan daun dan tanaman dipindahkan ke area produksi sumbat selama kurang lebih 5 minggu. Sebelum tanaman dipindahkan ke wadah yang dapat dilayari, tanah pot dibuat di ruang tanah-tanah termasuk kombinasi perlit lumut gambut dan vermikulit untuk menyelesaikan campuran pupuk batu kapur dolomit dan zat pembasah. Ditambahkan konveyor membawa campuran ke blender besar untuk memastikan campuran yang merata. Tanah pot dijatuhkan ke dalam hopper dan piks pengisi datar mengangkat tanah dan mengisi keranjang pot dan flat sesuai kebutuhan. Flat berjalan menuruni konveyor ke pemindahan mesin berdasarkan konfigurasi. Sumbat rumah susun dikeluarkan dari wadah tempat duduk dan ditransplantasikan ke wadah yang dapat berlayar seperti 6 paket yang ditunjukkan. Setiap flat 6 paket memiliki total ke-36 tanaman yang ditambahkan ke fasilitas ini mentransplantasikan sekitar 800 rumah susun per jam. Setelah transplantasi proses selesai, pekerja memeriksa setiap baki dan menambahkan tanaman yang hilang sesuai kebutuhan dan juga menyertakan label layanan pelanggan. Maret adalah bulan gerbera internasional. Sepanjang bulan, Jet Fresh Flower Distributors merayakan semua hal tentang gerbera daisies dan menyebarkan kecintaan pada bunga favorit musim semi yang ceria ini. Tersedia sepanjang tahun, gerbera daisies hadir dalam variasi unik yang sempurna untuk pernikahan, acara, retail, dan lainnya. Distributor Jet Fresh Flower memasok gerbera daisies grosir dari Miami dalam ukuran standar dan mini, serta grondo atau gerpom, dan laba-laba gerbera daisies yang unik. Gerbera ester dari Jet Fresh Flower distributor ditanam oleh Rosa Flora Limited di Kanada. Fasilitas canggih mereka berkomitmen untuk mempertahankan standar pertumbuhan sempurna yang ramah lingkungan tanpa mengorbankan kualitas dan kinerja bunga mereka. Gerbera ester dari Rosa Flora Limited ditanam di rumah kaca sepanjang tahun
dan dipilih sendiri setiap hari. Mereka diproduksi dalam kondisi ramah lingkungan menggunakan pengendalian hama hayati dan air daur ulang, dan terus terhidrasi dari saat panen dengan air yang diolah untuk setiap tanaman tertentu. Bunga-bunga Rosa Flora Limited bertahan dari panen hingga pengiriman. Mereka tiba kepada kami dalam keadaan segar di Miami tanpa mengganggu suhu selama transit, meningkatkan masa pakai dan kinerja vas mereka. Gerbera ester dari Rosa Flora Limited juga dikemas tegak dan dikirim dalam ember atau ember air. Batangnya didukung oleh kartu, dengan bunga menghadap ke arah yang sama, untuk penyajian, dan untuk mencegah kerusakan selama transit. Setiap pesanan sudah termasuk ember gratis dengan air untuk juga menjaga hidrasi. Jenis ester gerbera. Jelajahi berbagai variasi gerbera ester yang tersedia dalam berbagai warna untuk kebutuhan bunga Anda. Ester gerbera standar. Dengan lebih dari 60 varietas yang tersedia, gerbera daisy standar berukuran panjang batang 40 cm 15,7 inci dengan mekar berdiameter 10 cm 3,9 inci. Setiap tandan mencakup 10 batang per kartu dan memiliki masa hidup vas 7-10 hari. Guerrero Endeo atau GRPO gerbera ester. Dengan lebih dari 12 varietas yang tersedia, Gerondo atau Gerpom gerbera daisies berukuran panjang batang 35 cm 13,7 inci dengan diameter mekar 6 cm 2,4 inci. Setiap tandan mencakup 10 batang per kartu dan memiliki masa hidup vas 7-10 hari. Ester gerbera laba-laba. Dengan lebih dari Ester gerbera laba-laba. Dengan lebih dari 7 varietas yang tersedia, Spider gerbera daisies berukuran panjang batang 35 cm 13,7 inci dan diameter mekar 10 cm 3,9 inci. Setiap tandan mencakup 10 batang per kartu dan memiliki masa pakai vas 10 hari. Laporan pasar global rumah kaca, pembibitan, dan bunga 2022 menampilkan pemain utama Damter Corporation, Verso Corporation, Kirkwas Greenhouse, dan lainnya. Cakupan pasar yang dicakup: 1. Berdasarkan jenis tanaman pangan yang ditumbuhkan secara terlindung, produksi pembibitan dan florikultura. 2. Dengan aplikasi produk pertanian, tanaman hias, tumbuh tanaman, barang konsumsi, aplikasi lain. 3. Oleh pengguna akhir, P2B, B2C. Pasar rumah kaca, pembibitan, dan bunga global diperkirakan akan tumbuh dari $415,5 miliar pada tahun 2021 menjadi $460,13 miliar pada tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan CAGR sebesar 10,7%. Pasar rumah kaca, pembibitan,
dan bunga diperkirakan akan tumbuh menjadi 674,09 miliar dolar pada tahun 2026 dengan CAGR 10,0%. Pasar rumah kaca, pembibitan, dan bunga diperkirakan akan tumbuh menjadi 674,09 miliar dolar pada tahun 2026 dengan CAGR 10,0%. Asia Pasifik adalah wilayah terbesar di pasar rumah kaca, pembibitan, dan bunga pada tahun 2021. Eropa Barat adalah wilayah terbesar kedua di pasar rumah kaca, pembibitan, dan bunga. Wilayah yang tercakup dalam laporan pasar rumah kaca, pembibitan, dan bunga adalah Asia Pasifik, Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Utara, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Proses pertanian vertikal dapat meningkatkan produktivitas karena kemampuannya untuk tumbuh di lampu buatan dengan sedikit air dan sedikit penggunaan pestisida. Pertanian vertikal adalah praktik memproduksi tanaman dalam lapisan yang ditumpuk secara vertikal atau permukaan miring dengan bantuan teknologi pertanian lingkungan yang terkendali. Hidroponik termasuk dalam pertanian vertikal.